Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 2 Samuel 23 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Ishbaal, orang Harmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud, ketika mereka mengolok-olok orang Filistin, yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia, hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Samuel 23 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah berpegang teguh pada Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah:
Eleazar bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu. 2 Samuel 23 ayat 10. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Amy Boucherpie. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika Joni Eareckson Tada berbicara tentang Rika, ia menyoroti imannya kepada Allah yang amat mendalam dan teruji oleh waktu, serta ketabahan hidup yang dikembangkan sahabatnya itu dalam kondisi menderita sakit kronis yang melemahkan tubuh. Selama lebih dari 15 tahun, Rika yang terbaring di tempat tidur bahkan tidak dapat melihat bulan dari jendela kamarnya yang kecil. Namun, Rika tidak kehilangan harapan. Ia percaya kepada Allah, tekun membaca dan mempelajari Alkitab, dan seperti yang Joni gambarkan, tahu bagaimana harus berdiri teguh menghadapi pertempuran sengit melawan keputusasaan. Joni menyamakan ketekunan dan kegigihan Rika dengan Eleazar, seorang prajurit pada zaman Raja Daud yang menolak melarikan diri dari ancaman bangsa Filistin. Alih-alih bergabung dengan pasukan Israel yang kabur, Eleazar bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Dengan kuasa Allah, Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar, seperti yang Joni katakan. Sebagaimana Eleazar memegang pedangnya dengan teguh, demikian pula Rika memegang pedang roh, yaitu firman Allah, dengan teguh. Di dalam Allah, Rika menemukan kekuatannya. Baik saat menikmati kesehatan yang prima atau saat bergumul dengan keputusasaan karena penyakit kronis, kita juga dapat berharap kepada Allah untuk meneguhkan pengharapan kita dan memampukan kita untuk bertekun. Di dalam Kristus saja kita menemukan kekuatan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, teladan kegigihan dan ketabahan siapa yang pernah Anda saksikan? Bagaimana Allah memulihkan dan memperbarui Anda saat Anda merasa lelah dan terkuras? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. 2 Samuel 23 menggarisbawahi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Daud, termasuk aksi heroik dari 3 pahlawannya dan 30 pemimpin pasukannya. Di masa-masa akhir hidupnya, Kerajaan Daud mengalami kedamaian dalam hubungan internasional. Namun, masa itu sebenarnya penuh dengan konflik keluarga, dengan masalah-masalah yang timbul bertahun-tahun sebelumnya menjadi semakin intens, dan Daud menyaksikan perebutan kekuasaan yang menyedihkan dan berdarah di antara anak-anaknya sendiri. Putranya, Absalom, mencoba mengambil alih tahta Daud. Sekarang, putra keempatnya, Adonia, berusaha untuk mengklaim mahkota untuk dirinya sendiri. Kehidupan Daud menunjukkan seorang pria yang jauh dari sempurna. Ia adalah seorang pezinah dan pembunuh dan ia gagal mendisiplinkan anak-anaknya. Namun, hati Daud terus tertuju kepada Allah dan tetap setia kepadanya, dan ia rela bertobat ketika sudah menyadari dosa-dosanya. Jangan menerima suap. Keluaran 23 ayat 8 berkata, "Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar." Suap adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap lebih menguntungkan atau memudahkan. Suap sifatnya selalu menguntungkan pihak tertentu tetapi merugikan kepentingan orang lain. Suap disebut dengan istilah sogok atau uang pelicin. Namun, suap tidak terbatas hanya pada uang, tetapi dapat berbentuk mobil, tanah, perhiasan, rumah, makanan dan minuman, emas, batu mulia, saham, dan lain sebagainya. Suap telah menjadi masalah yang serius dan kompleks. Suap berakar dan bercabang di seluruh masyarakat, baik di organisasi yang berorientasi keagamaan maupun sekuler. Dalam arti luas, suap mencakup praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Sungguh memprihatinkan bahwa suap juga terjadi di masyarakat yang religius. Hal ini terjadi karena ajaran agama yang keliru dihayati,
Suap adalah penyakit yang ditimbulkan oleh pemisahan ajaran agama dari perilaku keseharian manusia. Memang, suap bisa saja dilakukan semua orang, baik yang beragama maupun yang tidak beragama. Tetapi, ajaran-ajaran agama dengan jelas mengajarkan moralitas yang baik, dengan jelas pula mengharamkan praktik-praktik suap dan sejenisnya. Allah menentang suap. Ayat bacaan Keluaran 23 ayat 8 dengan tegas melarang praktik suap dan menggarisbawahi dua akibat dari suap, yaitu, membuat buta mata orang-orang yang melihat, dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Tampaknya, larangan mempraktekkan suap merupakan tema penting dalam Alkitab. Secara etis teologis Allah mengingatkan dan memberikan peringatan bahwa sikap suap akan merusak tatanan moral yang baik dalam masyarakat. Misalnya, Ulangan 16 ayat 19 menyatakan, "Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar." Allah tidak hanya melarang tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu anti suap, sebagaimana yang dinyatakan dalam Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan, Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, dan Allah akan menghukum orang yang melakukan suap. Mengapa orang melakukan suap, jika Allah begitu melarang praktik suap? Lalu apa yang menyebabkan orang melakukan suap? Setidaknya ada dua alasan yang dapat diamati, yaitu: pertama, keinginan untuk menjadi kaya dan memperoleh keuntungan yang besar dalam sekejap. Inilah yang pernah terjadi di Israel, di mana Yul dan Abia, anak-anak Samuel, tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Banyak orang ingin cepat kaya dan memiliki banyak harta benda, seperti rumah besar, mobil, dan perabot, serta pakaian mewah, dan lain sebagainya. Keinginan ini mendorong mereka untuk melakukan praktik suap. Kedua, kebiasaan atau gaya hidup yang salah dalam sebuah masyarakat. Hal ini dapat disebut sebagai budaya suap. Seseorang yang sejak lahir, balita, remaja dan dewasa bertumbuh dalam situasi masyarakat yang mempraktekkan suap sebagai hal yang biasa tidak lagi merasa bahwa suap adalah sesuatu yang tidak benar. Dengan kata lain, suap tidaklah suatu dosa. Paulus menyingkapkan bahwa cinta uang adalah motivasi di balik keinginan untuk menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara, termasuk melalui praktik suap. Paulus mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena itu, hindarilah hidup kita dari tindakan suap karena itu tidak berkenan bagi Tuhan. Takut akan Allah. Rahasia kesuksesan Raja Daud sebagai seorang pemimpin adalah bahwa ia memerintah dengan takut akan Allah. Perlu disadari bahwa takut akan Allah bukanlah perasaan ketakutan terhadap Allah, melainkan sikap menghormati serta menaati Allah. Seorang yang takut akan Allah akan mengasihi dan melayani Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, mengutamakan Allah lebih daripada segala sesuatu yang lain, serta menjalani kehidupan yang kudus, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Rasa hormat Raja Daud terhadap Allah terlihat saat 3 orang pahlawan yang dia andalkan menerobos kepungan bangsa Filistin untuk mengambil air dari perigi Betlehem. Daud beranggapan bahwa air itu terlalu berharga karena diambil dengan mempertaruhkan nyawa. Oleh karena itu, Daud tidak mau meminum air tersebut, melainkan dia mempersembahkan air itu sebagai korban curahan bagi Tuhan. Tindakan Daud itu secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa yang pantas untuk dihormati dengan mempertaruhkan nyawa adalah Allah, bukan dirinya. Yang menarik, walaupun pasal 23 ini menguraikan tentang pahlawan-pahlawan yang membantu Daud,
Daud tetap menganggap sumber kemenangannya dalam setiap pertempuran adalah Allah, bukan para pahlawan yang membantu Daud. Berdasarkan penjelasan di atas, apakah Anda merupakan seorang yang takut akan Allah? Apakah Anda telah sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Allah? Apakah Anda menganggap Allah lebih penting daripada segala sesuatu yang lain, termasuk lebih penting daripada diri sendiri? Apakah Anda telah menjalani kehidupan yang suci? Saling menguatkan. 2 Samuel 10 ayat 12 berkata, "Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Hidup yang penuh tantangan dan perjuangan ini harus dihadapi secara bersama-sama. Kita butuh partner, teman berbagi duka dan suka, kita butuh saling menguatkan satu sama lain. Hal itu bisa kita pelajari dalam nas hari ini. Kisah ini diawali ketika Daud mengutus beberapa pegawainya untuk datang kepada Hanun, anak Raja Amon, guna menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Raja Amon. Akan tetapi, kebaikan Daud tidak mendapat sambutan yang sebagaimana mestinya. Hanun meyakini bahwa utusan Raja Daud adalah mata-mata yang akan mengintai negeri mereka. Lalu Hanun mempermalukan utusan Daud amat sangat. Tindakan Hanun ini bagaikan upaya mereka menantang Daud untuk berperang. Ia lalu menyewa tentara bayaran untuk menggalang kekuatan. Yoab, panglima kerajaan Israel, mendapat mandat dari Raja Daud untuk memimpin pasukan. Lalu ia menyusun strategi dengan membagi pasukannya jadi 2 bagian untuk mengantisipasi datangnya serangan dari depan dan dari belakang. Ia mengatur barisan bersama prajurit-prajurit pilihannya untuk berhadapan muka dengan orang Aram. Selebihnya, pasukan ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, yang kemudian mengatur barisannya untuk berhadapan dengan Bani Amon. Mereka adalah prajurit-prajurit yang mahir bertempur di garis depan. Perang berakhir dengan kalahnya orang Aram dan Amon di medan perang. Di dalam ketentaraan, ada prajurit yang disebut pasukan infanteri. Mereka adalah pasukan tempur darat utama yang dilengkapi persenjataan, dilatih dan disiapkan untuk melaksanakan pertempuran jarak dekat di garis depan. Posisi berjuang di garis depan seringkali bukanlah posisi yang disukai oleh banyak orang. Orang pada umumnya lebih suka berada di garis belakang. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini. Kali ini Tuhan berbicara soal kualitas keprajuritan, dan ingat, bukankah kita semua adalah prajurit-prajuritnya Tuhan yang gagah berani? Pergumulan atau peperangan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mau kita untuk tidak menjadi takut, bahkan Ia mau kita bersiap sedia tampil sebagai prajurit-prajuritnya yang siap bertempur di garis depan bagaikan prajurit-prajurit infanteri. Bukankah Tuhan adalah panglima perang kita? Percayalah bahwa Ia sendiri yang akan berperang ganti kita, melawan musuh-musuh kita. Pertanyaan kita sekarang adalah, tindakan apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan pesan Tuhan ini? Pertama, jadilah yang terdepan berjuang mengatasi diri sendiri. Ketika Yoab ditugaskan Daud untuk bertempur melawan Aram maupun Amon, Yoab pertama-tama memerangi semua ketakutan yang ada di dalam dirinya terlebih dahulu, bahwa ia akan berhadapan dengan tentara-tentara terbaiknya pihak musuh. Lalu baru ia kemudian bertempur dalam perang yang baik di garis depan melawan satu persatu dari pasukan musuh. Salah satu penyebab terbesar dari kekalahan dalam hidup seseorang adalah bukan semata-mata dari besarnya kekuatan lawan atau besarnya masalah yang dihadapi, melainkan dari rasa takut dan khawatir yang dibiarkan menguasai dirinya. Hari-hari ini iblis mencoba menebarkan kekhawatiran di tengah orang percaya. Dengan kebohongannya, ia membuat segala persoalan yang kita hadapi terlihat begitu besar di hadapan kita. Tuhan menghendaki kita bangkit, perangi rasa takut yang mencoba memengaruhi hidup kita. Karena rasa takut itulah awal dari kekalahan kita. Jangan selalu berharap orang lain yang harus menenteramkan hati kita. Kedua, jadilah yang terdepan berjuang membela bangsa dan keluarga.
Apabila kita mendengar apa yang terjadi hari-hari ini, banyak orang di berbagai negara tengah sibuk berjuang menghadapi wabah virus yang memakan tidak sedikit jumlah orang yang terpapar. Tidak sedikit orang-orang di berbagai belahan dunia membatasi diri dalam beraktivitas. Bahkan tidak sedikit pula gereja-gereja di berbagai negara yang mulai turut membatasi diri bahkan menghentikan kegiatan mereka. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan memberikan kita pesan ini, seharusnya kita sebagai gereja Tuhan harus semakin semangat bergerak dengan kuasa Tuhan. Ada banyak orang-orang yang perlu dikuatkan hari-hari ini, ada bangsa, kota dan keluarga yang harus kita topang dan terangi. Ketika kita sebagai gereja bergerak dengan kuasa doa dan berdiri atas kebenaran, maka percayalah terang Kristus terus memancar dari dalam kita menerangi sekeliling. Ketika kita membantu orang lain dalam berbagai cara, kadangkala malah kita yang makin berbahagia. Besarnya bantuan seringkali tidak berhubungan dengan besarnya kebahagiaan ini. Hal-hal yang kita anggap remeh belum tentu remeh bagi orang yang kita bantu. Ketika kita melihat dampak bantuan kita bisa saja kagum akan dampak besar dari hal kecil yang kita lakukan atau berikan, dan itu menyenangkan. Kerendahan hati diperlukan saat kita ingin menunjukkan kasih kita dengan menolong orang lain. Niatan pamer atau ingin dipuji hendaknya disingkirkan sebelum, saat, dan setelah kita membantu orang lain. Ketulusan memang susah dibuktikan. Tapi setidaknya kita niatkan yang baik. Terserah orang lain yang menerima atau yang menyaksikan akan memberi penilaian apa. Sebab, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang rendah hati dengan keselamatan. Kelemah lembutan juga tak boleh dilupakan dalam mengulurkan bantuan pada sesama. Kadang kala orang yang memang benar-benar perlu dan ingin dibantu akan menjadi marah dan tidak mau dibantu karena cara kita membantu yang kurang lemah lembut. Bantuan yang diberikan dengan cara atau ucapan yang kasar tentu tergolong dalam perbuatan yang tidak menyenangkan. Tegas tak harus kasar, namun usahakanlah selalu lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kesabaran merupakan hal mendasar yang harus ada ketika kita memberikan pertolongan pada pihak lain. Kita harus sabar menanggung apapun yang mungkin terjadi. Tidak ada jaminan bahwa pertolongan kita akan disambut baik dan disertai ucapan terima kasih. Perubahan yang kita harapkan kadang tak kunjung terjadi. Apapun yang terjadi, tetaplah berbuat baik. Karena itu, jadilah orang-orang yang terus bergerak dengan kuasa dan otoritas Tuhan untuk saling menguatkan dan menolong. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Kuasa, terima kasih, karena Engkau mengasihiku dan menolongku untuk bertahan. Tolonglah aku memusatkan perhatianku padamu, agar aku dapat terus mempercayai dan mengasihi-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku.
melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.